Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orotama dari Universitas Pasir Pangarean, program studi manajemen dengan NIM 2025037. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi penyebab inflasi, yang mana pertanyaannya adalah perbedaan dari demand pull inflation dengan cost push inflation. Langsung saja kita pada penjelasannya. Yang pertama ada demand pull inflation. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih tinggi atau relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai contoh dapat kita ambil yaitu adalah menjelang hari raya. Harga dari kebutuhan pokok, makanan maupun pakaian akan relatif lebih tinggi atau mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat pada saat itu lebih besar daripada sebelumnya. Hal inilah yang disebut dengan inflasi, kenaikan suatu harga. Kemudian di sini saya menyediakan grafik dari demand pull inflation, yang dimana P adalah price atau harga, Q adalah kuantitas atau jumlah suatu barang, kemudian E adalah equilibrium atau keseimbangan pasar. Di sini dapat kita lihat yang awalnya jumlah suatu barang berada pada Q1, kemudian harganya itu berada pada P1. Kemudian equilibrium atau keseimbangan pasarnya berada pada E1, yaitu pertengahan antara Q1 dengan P1. Kemudian dapat kita lihat di situ kurva D1. Kemudian karena terjadinya demand pull inflation atau permintaan akan suatu barang meningkat, maka otomatis jumlah suatu barang akan mengalami peningkatan atau penambahan jumlah suatu barang dari Q1 ke Q2. Dari penambahan jumlah barang ini otomatis juga akan menaikkan harga suatu barang yang awalnya P1 menjadi P2. Hal inilah yang disebut dengan inflasi. Kemudian dapat kita lihat di situ Q2 dengan P2, titik keseimbangannya berada pada E2. Kemudian berada pada kurva D2. Berarti di sini dapat kita lihat dari D1 ke D2 itu naik ke atas. Permintaan dari D1 kemudian meningkat ke D2. Dari E1 ke E2, itu dari keseimbangan pertama ke keseimbangan kedua. Hal inilah yang disebut dengan demand pull inflation. Selanjutnya kita akan membahas tentang cost push inflation. Cost push inflation ini terjadi akibat kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah. Hal ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai contoh saya mengambil yaitu kenaikan biaya produksi yaitu kacang kedelai. Kenaikan biaya produksi kacang kedelai akan mengakibatkan kenaikan harga juga pada harga tempe. Otomatis penjual tempe akan mengurangi jumlah tempe tersebut, kemudian menaikkan harganya akibat dari mahalnya biaya produksi tersebut. Di sini saya sudah menyediakan grafik dari cost push inflation. Dapat kita lihat seperti tadi bahwa P adalah price atau harga, kemudian Q adalah jumlah suatu barang tersebut, kemudian E adalah keseimbangan pasarnya. Di sini dapat kita lihat yang awalnya berada pada Q1, yaitu jumlah barangnya Q1, kemudian harga barangnya itu P1.
Kemudian keseimbangan pasarnya berada pada E1. Karena mahalnya biaya produksi tadi atau kenaikan biaya produksi, maka otomatis terjadi pengurangan dari jumlah atau kuantitas dari suatu barang tersebut. Seperti tadi contoh yang saya ambil itu tempe, berarti jumlah tempe tersebut dikurangi, kemudian harga naik. Jadi dari Q1 menjadi Q2, berarti dia bergeser ke kiri, ke Q2. Kemudian harga mengalami kenaikan dari P1 ke P2. Hal inilah yang disebut dengan cost push inflation. Di situ juga dapat kita lihat yang awalnya dia berada pada kurva S1, kemudian bergeser ke atas, itu ke atas kiri, yaitu ke S2 akibat inflasi. Mungkin hanya demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua sebagai pelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got dollars, could you imagine? You're giving love to an independent woman. I'm VIP.